kehidupan pernikahan yang bahagia. Iya, namun terkadang banyak yang tidak sejalan seiring berjalannya waktu. Nah, berikut ini kita ada ringkasan bagaimana kasus dari Anda dan Vano, sekaligus ada tanggapan dari psikolog mengenai pernikahan. Masalah perbedaan ini memang sangat berat, bukan cuma dari pihak aku, dari pihak keluarga aku, dari pihak Anda, dari pihak keluarga ini memang sangat berat. Tapi kita memang nggak pernah berhenti berusaha kok untuk menyelesaikan ini semua, itu aja. Pasti berat, kata nggak, siapa yang bilang nggak berat? Lika-liku cinta Asmirandah dan Jonas Rivanno memang tak banyak yang bisa diceritakan. Kisah percintaan yang terjalin tak begitu lama, terlalu datar dan tak pernah mendapat perhatian media. Namun kini di ujung kisah cinta mereka yang bermuara ke jenjang pernikahan, Anda dan Vano sontak menjadi buruan media. Cerita mengenai perbedaan keyakinan di antara mereka berdua merambah ke ranah hukum. Namun cinta tetap menyatukan mereka. Vano sih yang bikin aku yakin ya, yang jelas. Karena selalu kehadirannya Vano selalu ada buat aku dan banyak hal yang baik sekali dari Vano yang memang itu menjadi alasan terkuat aku gitu, kenapa aku yakin sama Vano. Janji suci pun terucap sudah. Walau dilakukan secara tertutup, Jonas Rivanno akhirnya secara resmi telah menyunting pesinetron Asmirandah pada pertengahan Oktober silam. Itu tidak terjadi apa-apa. Memang keluarganya Anda sempat ke aula buat diskusi, konsultasi, masalah pernikahan itu ya, bertanya-tanya, iya memang iya. Gitu. Tapi tidak terjadi apa-apa di situ. Memang nggak ada momen spesial di tahun? Nggak ada apa-apa di situ. Buat aku, masalah pemberitaan tentang aku akan menikah dengan Anda di Januari, ya memang kami berencana akan menikah di Januari, betul. Tapi yang nggak betul itu, untuk masalah katanya aku jadi mualaf, ini kebenaran dari aku tidak pernah menjadi mualaf, aku tidak pernah mengucapkan 2 kalimat syahadat, dan aku orang Kristen. Waktu memakai baju koko sampai lebaran kemarin pun, aku datang pakai baju koko, dan itu buat aku bukan sesuatu yang kalau gue pakai baju koko berarti gue udah jadi orang Islam. Itu enggak. Itu memang aku udah pakai itu sejak dari lebaran 2 tahun yang lalu, sejak aku menemani Anda untuk lebaran. Ya, pernyataan Jonas Rivanno seputar keyakinannya langsung mendapat sambutan beragam. Front Pembela Islam melalui juru bicaranya langsung angkat bicara mengenai pengakuan Jonas yang dianggap menistakan Islam dan menuntut agar pihak yang berwajib menyeret aktor kelahiran 20 Maret 87 ini. Tak hanya FPI, dari pihak pengadilan agama pun angkat bicara seputar hal yang bisa membatalkan perkawinan. Pembatalan nikah itu bisa kalau nggak salah pasal 71 di dalam Undang-Undang Perkawinan ada. Itu syarat-syarat pembatalan nikah itu juga ada. Kemudian itulah yang lebih pokok itu Undang-Undang Nomor 1 tahun 74 itu perkawinan itu. Di situ ada pasal 71 kalau nggak salah itu mengenai pembatalan perkawinan. Itu salah satu di antaranya itu apabila ada kebohongan dalam saat pernikahan dulu itu apakah ada paksaan atau ada pemalsuan yang diketahui setelahnya, sehingga ya yang merasa dirugikan baik itu pihak keluarga ataupun yang bersangkutannya, sehingga dia berhak untuk mengajukan pembatalan nikah. Atau juga mungkin ya pejabat yang menikahkan ini mungkin merasa dibohongi, sehingga dia merasa salah dalam melaksanakan pernikahan, sehingga dia pejabat bisa mengajukan pembatalan nikah ke pengadilan agama. Nanti kan dipanggil dua-duanya nanti di tanggal 27 itu dalam persidangan, apakah hadir atau tidak yang jelas, yang punya keinginan lah yang harus hadir, apakah suaminya hadir atau tidak nanti terserah dia gitu kan, urusan dia apakah akan hadir atau tidak. Jelas yang harus hadir itu adalah pihak pengaju, bukan dalam hal ini Asmirandahnya itu.
Kisah Anda dan Jonas pun mengundang keprihatinan, salah satunya dari psikiater Dadang Hawari, yang mengatakan bahwa terkait pembatalan pernikahan Asmiranda dan Jonas Rivanno bisa masuk ke pasal 72 ayat 2 bab 11 Hukum Perkawinan, yaitu seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsung perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri. Kalau terjadi perceraian, ya tentu ada sebab-sebabnya. Karena apa bercerai? Apa syarat-syaratnya? Aspal bisa juga. Laki-laki Islam yang mau kawin lagi, kawin siri ya. Banyak juga, tapi surat nikahnya aspal. Artinya si laki-lakinya mengaku duda atau masih single padahal udah menikah. Itu nggak boleh, itu batal demi hukum gitu. Nah, kalau Asmiranda ini apa misalnya? Nah, itu deh gugatannya karena saya merasa ditipu. Nah, udah batal. Nah, sanksi ditipu ini apa? Masih ada sanksi hukumnya kan? Nah, itu. Jadi si pihak laki-laki ini tahu nggak konsekuensinya dia main-main begitu? Lah iya dong, kalau konsekuen, kalau hukum dijalankan, jangan toleransi agama, loh sanksinya nggak ada, nggak bisa. Ada sanksinya, yang kita nggak tahu hukumnya apa. Nanti kita lihat pasal-pasal mana, pasal penipuan, wong nipu harta benda 1 M aja dituntut, apalagi pernikahan, satu hal yang sangat murni, sangat sakral. Lantas, seperti apa jalan cinta mereka? Akankah demi sebuah kata cinta, Asmiranda tetap setia mendampingi Jonas Rivanno dengan kondisi apapun? Namun, satu hal yang pasti, bahwa sebagai publik figur, sudah sepantasnya mereka meminta maaf kepada publik dan juga pihak-pihak terkait seperti institusi hukum dan juga agama, karena sejatinya pernikahan bukan sekedar ikatan cinta sepasang insan, melainkan sebuah janji dan ikatan kepada Yang Maha Kuasa. Well, good people, tadi pun sudah sempat disinggung ya tentang apapun itu pasal, klausul, hukum yang mengatur tentang adanya perkawinan. Memang dalam kompilasi hukum Islam ada, terus Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, hal-hal apa saja yang membuat pernikahan itu batal, ya kan? Ada nomor 71 pasalnya, ada pasal 22 dan 23 Banyak di ya, Undang-Undang 174. Mungkin Anda bisa browsing atau mungkin bisa mencari tahu ya dengan para ahli. Mungkin di samping Anda atau justru Anda lebih tahu juga, silakan loh. Anda mau ngambil sedikit kesimpulan dari apa yang terjadi antara kasusnya Asmiranda dan juga Jonas Rivanno. Tapi memang rumit sekali ya ini mengenai pembatalan pernikahan dan juga tadi yang dilaporkan oleh FPI adalah penistaan agama. Jadi kabarnya kan Jonas Rivanno ini sudah mualaf dan demi supaya bisa menikah di KUA. Namun setelah itu dianggap sudah masuk Kristen lagi dan dianggap tidak menikah gitu. Jadi kayak banyak yang berubah gini dari kasus mereka berdua ini. Tapi kita berdoa saja ya semoga kasusnya juga cepat selesai gitu ya. Kita hanya bisa menunggu, melihat dan tentu saja hasilnya semoga semuanya baik untuk semuanya ya. Oke.